Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 6 SDN Oro Rombo 2 yang kami cintai, alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran daring. Untuk kali ini kita akan mengulas lebih dalam lagi. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas sedikit tentang apa sih itu syarat sah sholat, apa itu rukun sholat, kan beda. Nah, syarat sah sholat yaitu adalah hal-hal yang harus terpenuhi sebelum, kuncinya ini apa? Sebelum seorang mengerjakan sholat agar ibadahnya sah. Jadi sebelum kita melakukan sholat itu harus dipenuhi dahulu. Kali ini Ustadz mengutip materi dari kitab yang berjudul kitab Safinatus Shalah. Safinatus Shalah. Di sini tertulis bahwa adapun syarat-syaratnya sholat itu ada 12. Jadi 12 hal ini harus kita penuhi sebelum kita menjalankan ibadah sholat agar sholatnya bisa sah. Yang pertama yakni sucinya pakaian, badan, dan tempat yang kita gunakan untuk sholat itu dari beberapa najis. Termasuk najis itu contoh arak itu kayak minuman keras itu, air kencing, tinja, kotoran binatang, darah, nanah, terus anjing, babi, anak salah satu dari anjing dan babi, dan bangkai, termasuk rambut atau bulunya bangkai, kulitnya bangkai, dan kukunya bangkai itu juga najis, kecuali jenazahnya anak Adam, bangkai ikan, belalang, dan hewan yang mati karena disembelih yang sah secara syariat. Matinya itu mati sembelih itu halal. Selebihnya itu bangkai semua, hukumnya najis. Ketika najis-najis yang sudah disebut ini tadi kok menempel pada pakaian, terus ada menempel pada tubuh kita dan tempat sholat, maka itu termasuk bisa menyebabkan sholat kita tidak sah, karena pakaian kita, badan kita, tempat yang untuk sholat itu tidak suci. Itu yang pertama. Selanjutnya syarat yang kedua yakni kita bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Contoh, kalau kita dari hadas kecil, kita sehabis kencing, sehabis kentut, itu harus berwudu seperti pelajaran yang sudah diterangkan sebelumnya, bagaimana rukunnya wudu dan seterusnya. Kalau mengalami hadas besar, misalnya anak-anak ini kan sudah balik, ada yang laki-laki mimpi basah, yang perempuan mengalami haid, ya harus dengan mandi besar kayak gitu. Syarat sholat yang nomor 3 yakni masuknya waktu sholat.
Jadi sholat itu pada waktunya kan gitu lah. Kalau di kitab ini pakai itu matahari harus tergelincir gitu. Dan sekarang enggak gitu kan. Sudah ada jam waktu sholat yang otomatis itu kan, HP kan bisa adzan sendiri biasanya ya. Nah kalau di kitab ini jelaskan terbenamnya matahari untuk sholat maghrib dan seterusnya. Tidak perlu saya jelaskan di sini. Maka diwajibkan mengerjakan sholat pada waktu-waktu yang sudah ditentukan itu. Karena mengerjakan sholat sebelum masuk waktunya, kok gorong waktu nih kok wis sholat, dan mengakhirkan dari waktunya telat gitu adalah termasuk dari beberapa dosa besar dan sekeji-kejinya perbuatan-perbuatan yang buruk. Selanjutnya syarat sholat yang keempat, yakni menutup bagian tubuh di antara pusar seorang pria dan lututnya, dan menutup semua bagian tubuh wanita kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Intinya nomor 4 ini adalah menutup aurat, yang mana batas-batasannya untuk seorang laki-laki hanya bagian pusar sampai lutut. Itu tok yang ditutup sudah cukup. Kalau atasnya tidak pakai pakaian, kalau orang laki-laki misalnya pas ada keadaan tertentu, ya nggak apa-apa, wong auratnya cuma di situ. Tapi khusus untuk perempuan, seluruh tubuh harus tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Dan yang perlu diperhatikan batasan muka seperti kita pas waktu wudhu itu ya. Hati-hati untuk yang di bawah dagu, itu harus tertutup juga oleh mukena. Biasanya anak-anak ini jarang memperhatikan ini. Untuk kali ini sampai itu aja pembahasan syarat sholat 1 sampai 4. Sebenarnya ada 12 insya Allah di pertemuan yang selanjutnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunyal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.